Salam rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita akan meneruskan materi kita bagian yang terakhir ketika Anda menulis karya ilmiah. Jadi kalau rekan-rekan sudah mengerti karya ilmiah, kita sudah mengerti pendahuluan, isi, kesimpulan, maka itu masih belum lengkap tanpa bagian ini yang disebut dengan abstrak. Apa sih abstrak itu? Abstrak itu bukannya sesuatu yang absurd, Pak. Ya, dalam arti pengertiannya seperti itu. Tetapi dalam karya ilmiah, abstrak ini sangat penting dan biasanya orang membaca abstrak dulu baru membaca tulisan Anda. Oleh karena itu, kita akan mempelajari secara sungguh-sungguh bagaimana cara menulis abstrak yang benar. Nah, kita akan mengerti dulu sebenarnya abstrak ini makanan apa sih? Atau apa sih? Ya, jelas abstrak bukan makanan. Abstrak merupakan bagian dari karya ilmiah yang berisi ringkasan dari keseluruhan tulisan Anda. Jadi, abstrak ini berisi ringkasan dari keseluruhan tulisan Anda. Jadi, dengan kata yang terbatas, semisalnya tulisan Anda itu ada 7 halaman, Anda itu harus membuat ringkasannya, dan ringkasannya itu disebut dengan abstrak. Dan abstrak yang baik harus menampilkan semua bagian dari keseluruhan tulisan Anda, sehingga orang-orang nanti bisa mengerti, bisa tertarik. Oleh karena itu, abstrak secara sekilas yang akan dibaca oleh para pembaca untuk mengetahui tulisan Anda. Abstrak secara sekilas akan dibaca oleh para pembaca untuk mengetahui keseluruhan tulisan Anda. Jadi enaknya seperti ini. Saya sudah download banyak karya ilmiah, banyak jurnal. Waduh, 7 halaman. Padahal saya ingin mencari pengertian ini apa ya? Saya bisa membaca abstraknya saja. Ada nggak sih ini menuliskan hal yang demikian? Atau saya mau ke perpus, membaca-baca skripsi. Saya ini pendidikan agama Kristen. Saya ini kepemimpinan Kristen. Nah, misalnya kepemimpinan Kristen, saya mau lihat manajemen. Nah, kemudian saya melihat skripsi-skripsi manajemen banyak sekali. Misalnya manajemen mutu, bukan manajemen operasional, bukan manajemen visi, bukan manajemen SDM. Wah, kira-kira kalau skripsi tentang manajemen itu ada 100, masa saya harus baca satu-satu dulu? Hanya ingin mengerti tentang manajemen mutu. Maka hal yang bisa saya lakukan adalah dengan cara membaca abstraknya saja dulu. Kira-kira abstrak ini membahas apa ya? Kira-kira juga abstrak ini apakah membahas tentang manajemen mutu? Kalau ada, berarti saya akan ambil skripsinya, saya akan baca secara keseluruhan. Tetapi kalau memang tidak ada, ya sudah, saya harus melewati. Jadi abstrak ini sangat penting sekali ketika kita mau mencari sesuatu di dalamnya. Jadi semacam pengenal lah. Jadi kalau di kontak ini seperti search engine-nya, seperti sesuatu yang kita cari. Karena di abstrak juga ada kata-kata kunci yang menjadi inti dari keseluruhan tulisan. Bahwa tulisan ini sangkut pautnya dengan apa saja sih? Nah, semuanya ada di abstrak tersebut. Jadi, menguasai cara untuk menulis abstrak itu sangat penting. Nah, abstrak ini pula juga bisa memberikan informasi kepada pembaca tentang kebaharuan atau novelty dari tulisan Anda. Kira-kira tulisan Anda ini berbobot atau tidak berbobot, tulisan Anda ini ecek-ecek atau tidak ecek-ecek, bisa terlihat dari abstrak. Dengan membaca abstraknya saja, kemudian kita bisa ngerti, wah, ini tulisan bagus nih. Wah, ini tulisan ini kayaknya sudah sering dibaca nih, sudah sering diekspos ini. Udahlah, ganti yang lain saja. Jadi abstrak ini sangat penting sekali untuk Anda bisa mengetahui cara menulisnya. Nah, manfaat abstrak apa? Yang pertama, memperlihatkan pentingnya naskah.
Ya, seperti tadi ya, selain untuk mencari sebagai search engine secara manual, karena kita masih memakai tahap manual dengan screening, dengan membaca, kita jadi mengerti, wah naskah ini penting nggak sih menurut saya? Wah ternyata naskah ini nggak penting. Maksudnya nggak penting adalah naskah ini di luar keilmuan saya. Karena abstraknya bilang demikian. Berarti kalau di luar keilmuan saya, berarti tidak penting untuk saya. Meskipun naskah itu berbobot, penting, dan yang lainnya, tapi ketika kita tidak menggunakan, ya pastinya jadi tidak penting. Jadi abstrak ini sangat penting karena ini ringkasan dari seluruh tulisan Anda. Jadi Anda bisa melihat setiap karya-karya ilmiah, setiap tulisan-tulisan itu penting atau tidak penting, ya dari mana? Dari abstraknya itu. Kemudian yang kedua, seperti tadi, memperlihatkan novelty, kebaruan. Novelty atau kebaruan itu apa sih? Itu adalah apa sih keunikan dari tulisanmu ini? Jangan-jangan tulisanmu ini sudah ada dibuat oleh berjuta-juta orang yang tinggal di bumi ini. Mungkin naskah ini sudah diekspos oleh bermiliar-miliar orang yang ada di bumi ini. Jadi apa kebaruannya? Nah, di situ kamu harus bisa menunjukkan, oh ini kebaruan tulisan saya ini di bagian ini. Kebaruan itu tidak sesuatu yang luar biasa, wah, tapi kecil saja, tapi belum pernah dibahas oleh orang lain. Satu lompatan kecil yang perlu pernah dibahas oleh orang lain, itu sudah menjadi novelty, atau menjadi kebaruan dari naskah tulisan Anda. Dan yang terakhir, manfaat abstrak adalah selain Anda bisa ngerti penting, selain Anda, oh ini kebaruannya ini toh. Yang ketiga, Anda bisa lihat jalan ceritanya. Oh ternyata jalan ceritanya seperti ini. Penelitiannya pakai metode seperti ini. Oh kemudian, oh unik ya, ternyata pakai wawancara juga. Oh ternyata nggak pakai wawancara. Loh kok bisa mendapatkan data seperti ini? Gimana? Semua ada di abstrak itu. Sehingga kita akan tertarik kalau melihat abstraknya penuh penasaran gitu, maka kita tertarik ingin membaca keseluruhan dari naskahnya. Loh kok hasilnya bagus, tapi metodenya sederhana. Gimana ya kira-kira? Atau ini metodenya kok rumit sekali, gimana sih saya bisa tertantang memakai metode ini dan seterusnya. Oleh karena itu, abstrak akan menolong Anda untuk mempermudah mengenali jalan cerita atau alur dari tulisan Anda. Nah, secara umum, abstrak itu terdiri atas, ini salah ketik 150 sampai 250 kata. Jadi mungkin hanya 2 paragraf saja. Maksimal 2 paragraf. Atau 1 paragraf pun juga tidak apa-apa. Terdiri atas 150 sampai 250 kata. Ya. Sistematikanya perlu diingat. Pendahuluan atau introduction terdiri atas 1 sampai 3 kalimat saja. Ya, sampai 4 kalimat, 5 kalimat bolehlah ditoleransi. Tapi bagusnya 1 sampai 3 kalimat saja. Tujuan dari penelitian Anda 1 kalimat. Metode 1 atau 2 kalimat. Dan hasil pembahasan atau kesimpulan bisa sampai 1 sampai 3 kalimat. Jadi kalau melihat ini sangat sederhana dan simpel, jangan bertele-tele karena ini ringkasan. Oleh karena itu, Anda harus membuat ini semenarik mungkin dan senyata sesuai dengan penelitian Anda atau sesuai dengan tulisan Anda. Pendahuluan 1 sampai 3 kalimat. Bayangkan Anda membuat pendahuluan 1 sampai 3 kalimat itu seperti apa. Nah, ini Anda harus buat semenarik mungkin. Tujuan 1 kalimat saja. Metode 1 sampai 2 kalimat. Hasil pembahasan 1 sampai 3 kalimat. Dan abstrak ini biasanya sangat diminati oleh proceeding internasional. Jadi ketika kamu ingin menulis di internasional, mereka nggak akan meminta tulisanmu secara utuh, tapi hanya melihat abstrakmu. Kamu bisa mempresentasikan apa sih melalui 150 sampai 250 kata itu. Nah, kalau misalnya tulisanmu dianggap bagus, maka kamu akan diundang untuk mempresentasikan. Kamu bisa keliling dunia, kamu bisa ke Jerman, kamu bisa ke Jepang, kamu bisa ke Australia hanya untuk mempresentasikan tersebut, yaitu untuk proceeding internasional yang biasanya dikirim hanya abstraknya saja 150 sampai 250 kata. Oleh karena itu, membuat abstrak yang sesuai sistematik yang bisa mencerminkan kebagusan atau kekasan tulisan Anda itu sangat penting.
Dan ini nanti juga ada di skripsi, jadi Anda harus benar-benar menguasainya. Ingat, jangan bertele-tele. Pendahuluan 1-3 kalimat saja. Tujuan 1 kalimat. Metode 1-2 kalimat. Hasil pembahasan 1-3 kalimat. Dan yang terakhir, dalam abstrak memiliki kata kunci. Kata kunci atau keyword yang memberikan abstrak ini menceritakan tentang apa saja sih? Membahas tentang apa saja sih? Semuanya diberikan di situ. Semuanya diperlihatkan di bagian kata kunci. Jadi kita melihat kata kuncinya, oh, pokok bahasannya sekitar ini ya. Oh, saya tertarik membaca naskahnya. Nah, contoh abstrak itu gimana? Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh abstrak yang sederhana saja. Ada pendahuluan, ada tujuan, ada metode, ada hasil. Ya, pendahuluannya 1-3 kalimat saja. Lihat ya, ini 1 kalimat, 2, 3, oh ya, ada 4 kalimat. 1, 3, 4, tidak masalah. Asal jangan lebih dari 5 kalimat. Dan tujuan cukup 1 kalimat saja. Metode 2 kalimat. 1 kalimat sampai titik, teknik sampai studi literatur 2 kalimat. Kemudian hasil pembahasan. Hasil pembahasan cukup 1-3 kalimat saja. Dan yang terakhir jangan lupa kata kuncinya. Nah, ini cara menulis abstrak secara sederhana. Dan ini adalah ringkasan dari keseluruhan tulisan kita. Ada pendahuluan, ada tujuan, ada metode, dan yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Abstrak ini ketika dibaca orang akan tertarik, latar belakangnya ini ya, tujuannya apa ini, kemudian metode yang digunakan apa, dan hasilnya apa. Orang akan tertarik di beberapa hal ini. Yang pertama adalah di tujuannya atau metode yang kamu gunakan, dan yang terakhir hasilnya, kekasannya apa. 3 hal ini yang biasanya orang lihat. Meskipun latar belakang ini juga akan latar belakang yang bagus atau pendahuluan yang bagus akan membuat orang melihat, ini toh pentingnya. Jadi semuanya ini saling berkesinambungan dan tidak boleh disepelekan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, abstrak pun juga harus dibuat dalam bahasa Inggris. Tapi Anda jangan takut ketika Anda membuat abstrak dengan bahasa Inggris, ya tinggal abstrak yang dari bahasa Indonesia ini, Anda bisa terjemahkan satu persatu dengan menggunakan Google Translate. 1 kalimat per kalimat ya, jangan langsung. Kemudian dari kalimat per kalimat itu, Anda cek dengan aplikasi yang namanya Grammarly. Dan pastikan semuanya Anda tulis dengan past tense dalam membuat abstrak. Jadi tidak pula susah. Ataupun kalau harus ada present tense di abstrak, yaitu untuk melihat tujuan atau research gap yang Anda tujukan. Jadi tujuan penelitiannya apa? Ya biasanya dengan present. Past tense-nya bisa dibuat dengan menggunakan pada metode dan hasil penelitian. Ya, demikian cara menulis abstrak. Semoga kalian bisa menguasai dan memperhatikannya. Tuhan Yesus memberkati.